Oke sobat ngandang, hari ini saya masih di lokasi proyek gas kreatif yang berada di Kabupaten Nganjuk. Memasuki hari ke-85, untuk progres hari ini sudah sekitar 60% ya. Lantai 3 sudah mulai dilakukan pemasangan. Nah, tapi pada hari ini saya tidak akan membahas masalah progres pekerjaan ataupun masalah konstruksi. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang liter. Apa itu liter? Untuk biar lebih jelasnya nanti kita masuk ke kandang yang sebelah ini. Secara bahasa, arti liter itu sampah ya. Sedangkan secara makna di dunia peternakan ayam broiler, liter itu bermakna bahan atau material yang digunakan sebagai alas untuk menghindari atau mengurangi adanya kontak langsung antara ayam dengan kotoran. Nah, ada dua jenis bahan yang biasa diaplikasikan di kandang kloso, ada bahan organik dan ada bahan sintetis. Kalau bahan organik yang umum digunakan di kandang ada sekam padi, jerami, dan ada gergaji. Sedangkan bahan sintetis yang umum digunakan di kandang-kandang di Indonesia itu ada plastik slat ya. Nah, ini adalah contoh kandang yang menggunakan liter berbahan organik, yaitu menggunakan sekam padi. Nah, bisa dilihat untuk teknik aplikasinya yaitu dengan menyebarkan sekam secara merata di lantai kandang dengan ketebalan antara 8-12 cm. Nah, kemudian di atasnya ditaburi kapur untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di sekam. Ketika sudah ayam masuk, sambil berjalan setelah beberapa hari ayam berada di dalam kandang, jika terjadi kelembapan yang tinggi, nanti di atasnya akan ditambah sekam lagi sambil ditabur sekam di atasnya untuk mengurangi kelembapan di sekamnya ya, atau di liternya, karena kotoran-kotoran ayam dan sekam jadi basah, jadi perlu disulam sekam lagi untuk mengurangi kelembaban ya. Nah, jadi sampai hari H pemanenan nanti tebal sekam ini bisa mencapai 20 cm ya. Jadi pokoknya kalau sudah mulai lembab atau basah ditambah liter, tebalnya bisa mencapai 20 cm sampai akhir hari H pemanenan. Nah, sebenarnya penggunaan bahan liter ini tergantung pada ketersediaan bahan di daerah di mana kandang berada ya. Kalau di daerah Jawa untuk ketersediaan bahan yang melimpah ya sekam ini. Beda lagi kalau di daerah luar Jawa, bisa jadi sekam padi ketersediaannya terbatas, lebih banyak ketersediaannya serbuk gergaji. Misalnya daerah Kalimantan, daerah Sumatera misalkan, banyaknya bahan berupa sekam padi. Mungkin kalau pakai serbuk gergaji lebih murah daripada sekam padi. Beda lagi di daerah Papua mungkin ya. Pada Papua lain lagi atau bahan organik lain selain sekam padi atau serbuk gergaji. Nah, kalau ditanya berapa biayanya untuk penggunaan sekam ini ya, coba kita hitung. Sekarang coba kita hitung-hitung berapa biayanya untuk penggunaan sekam. Contohnya di kandang ini ya. Kandang ini panjangnya 120, lebar 12 meter, bisa menampung ayam dengan kapasitas 20.000 ekor per lantainya. Sedangkan kandang ini ada 3 lantai, jadi total kandang ini bisa menampung 60.000 ekor ayam. Tetapi untuk lebih simpelnya, untuk menghitung, kita hitung pakai 1 lantai saja ya. Sekam yang digunakan sampai panen itu di angka kurang lebih 1.000 karung. Di sini harga per karungnya di angka 8.000. Nah, sampai dengan panen kalau sekam yang digunakan 1.000 karung, jadi dalam satu periode panen biaya yang dikeluarkan untuk sekam di kandang ini mencapai 8 juta. Nah, dengan kapasitas ayam 20.000 ekor, biaya sekam per ekor ayamnya ketemu 400 rupiah ya. Sekarang coba kita bandingkan kalau menggunakan plastik slat ya. Plastik slat per meter perseginya harga di daerah Jawa kurang lebih sekitar 200.000. Ada yang lebih mahal juga ya. Jika dikali 120 dikali 12 meter, ketemunya 288 juta ya. Dibagi 20.000, jadi biaya per ekor ayamnya ketemu 14.400. Selisihnya di angka 14.000. Kita komparasikan dengan perhitungan menggunakan sekam tadi ya. Jadi 14.400 jadi 400 ya, ketemunya di 20.000. Jadi misalkan ya, dalam 1 tahun ayam mampu berproduksi sebanyak 8 periode, maka untuk bisa balik modal
pembelian serat membutuhkan waktu sekitar 4,5 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah plastik serat itu mampu bertahan selama 4,5 tahun itu ya? Kapan-kapan akan kita bahas berapa lama masa pakai plastik serat untuk di kandang ayam khususnya. Jadi itu tadi hanya hitung-hitungan sederhana saja ya, dan setiap daerah tentu saja nanti hasilnya bisa berbeda-beda. Bisa jadi di daerah lain harga skamnya lebih mahal, bisa jadi lebih murah, nanti bisa beda lagi hitungannya. Dengan untuk pengaruh ke pertumbuhan ayamnya gimana kalau antara penggunaan bahan organik dan plastik serat ya? Ya tentu saja bisa berbeda ya. Nanti kapan-kapan akan kita bahas juga bagaimana perbandingan pertumbuhan ayam yang menggunakan bahan organik dan menggunakan plastik serat sebagai liter ya. Terus ikuti channel ini dengan cara klik tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan info dari channel ini ya. Nah, jika ada yang punya pendapat atau pengalaman berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk selalu update informasi dari channel ini. Sekian dan terima kasih.